Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fatur Rahman. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan yang mencakup simulasi sistem. Untuk simulasi sistem sendiri yaitu perancangan model dari sistem nyata dengan melakukan observasi dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem yang mempelajari kinerja sistem serta membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkannya. Untuk pengaplikasiannya, simulasi sistem bertujuan untuk memberikan gambaran pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah sistem yang kompleks dan menggunakan model matematis yang sulit untuk digunakan, maka digunakanlah model simulasi ini. Di dalam simulasi sistem terdapat beberapa bagian-bagian, di antaranya yang pertama ada sistem model, yaitu representasi matematis atau konseptual dari sebuah sistem nyata. Tujuan dari membangun sistem model untuk memahami, menganalisis, merancang, memprediksi, dan mengoptimalkan kinerja sistem tersebut. Model sistem dapat berbentuk model matematis, model simulasi, model konseptual, atau model grafis tergantung pada konteks dan kompleks sistem yang diwakilinya. Nah, di dalam model juga terdapat activity diagram, yaitu diagram aktivitas yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem tersebut. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Nah, untuk activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Terdapat juga tujuan-tujuannya, di antara lain adalah menjelaskan urutan dalam suatu proses. Lanjut, ada di dalam dunia bisnis, biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Terus, mudah dalam memahami proses yang ada di sistem secara keseluruhannya. Ada juga metode perancangan yang terstruktur atau mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Nah, di activity diagram tersebut ada simbol-simbolnya seperti yang di samping saya. Untuk yang pertama yaitu menunjukkan status awal atau sebuah aktivitas status awal. Yang kedua, melambangkan aktivitas tersebut yang biasanya diawali dengan kata kerja. Untuk yang ketiga, percabangan yang dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu aktivitas. Nah, untuk yang keempat, penggabungan di mana aktivitas lebih dari satu lalu digabungkan menjadi satu. Yang kelima, status akhir yang dimana dilakukan ketika aktivitas pada tahap akhir. Nah, untuk yang terakhir, Swimland, yaitu organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas atau semua aktivitas yang terjadi. Nah, untuk simulasi sistem ini terdapat juga elemen sistem, yaitu mendefinisikan siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu entiti mengalami proses. Sistem terdiri dari beberapa elemen sistem, di mana antara lain elemen saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah gambaran mengenai hubungan elemen dari suatu sistem. Nah, di dalam elemen sistem terdapat beberapa bagian seperti entity, yaitu elemen yang sangat penting dalam sistem. Entity juga dapat dikatakan sebagai objek dari sebuah sistem. Entity sendiri adalah item yang diproses dalam sistem. Entity dalam suatu sistem tidak selalu sama dan memiliki karakteristik yang unik seperti biaya, ukuran, prioritas, kualitas, maupun kondisi. Untuk mendefinisikan sebuah entity terdapat atribut gitu. Dan lanjut, terdapat activity atau aktivitas segala kegiatan yang dilakukan dalam sistem baik langsung maupun tidak langsung oleh entity atau rescue. Segala aktivitas berperan dalam pengolahan entity. Aktivitas pada pengolahan di dalam sistem dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, proses terhadap entity atau entity processing sebagai pendaftaran, publikasi, pemeriksaan, perawatan, serta pendaftaran dan yang lainnya. Lanjut ada pergerakan entity
seperti penggunaan elevator konveyor atau alat berat. Lanjut ada penyetelan, perbaikan, dan perawatan terhadap rescue, adjustment, maintenance, and repair seperti perbaikan dan pengaturan pada mesin. Nah, yang ketiga yaitu research adalah sumber daya yang digunakan untuk memproses entity. Biasanya research merupakan sekelompok dari beberapa individu yang membentuk server yang melayani atau membantu perjalanan aktivitas dalam sebuah sistem. Untuk yang keempat, ada kontrol, yaitu aturan main atau juga disebut SOP. Untuk bagaimana sebuah sistem bekerja merupakan laku atau terkait standar operation prosedur. SOP sendiri merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. Dengan adanya elemen kontrol ini, maka sebuah sistem dengan ketentuan-ketentuan atau langkah-langkah tertentu sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk yang terakhir ada variabel, yaitu suatu sebutan yang dapat diberi nilai angka atau kuantitatif ataupun nilai mutu. Variabel merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih atribut dari objek yang diteliti. Untuk hal ini, variabel adalah informasi yang mencerminkan banyaknya karakteristik dari sebuah entiti. Berikut adalah macam-macam variabelnya. Yang pertama ada variabel status, yaitu kondisi atau status sistem pada waktu tertentu merupakan variabel yang menyatakan kondisi yang sedang dialami oleh entiti pada waktu tertentu yang berubah dari waktu ke waktu gitu. Untuk yang kedua, ada variabel keputusan, yaitu variabel yang memberikan keputusan untuk memperbaiki kondisi sistem yang sudah ada atau untuk mendapat tujuan yang diinginkan. Variabel ini juga disebut sebagai variabel independen. Oleh karena itu, dengan adanya pergantian variabel keputusan, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhannya. Yang ketiga, ada variabel respon, yaitu aksi atau dampak setelah adanya variabel keputusan, sehingga variabel respon dipengaruhi oleh variabel keputusan. Nah, yang ketiga dalam simulasi sistem terdapat model, yaitu representasi dari suatu sistem nyata, di mana dalam melakukan pemodelan yang dibutuhkan pengetahuan mengenai sistem yang dimodelkan, serta kemampuan pemodel dalam pengoperasiannya software yang digunakan. Dikarenakan saya dalam ini menggunakan software Arena, jadi kita bahas dulu apa sih itu Arena. Nah, Arena adalah sebuah software simulasi yang dibuat sistem modeling corporation yang kemudian diakuisisi oleh Rockwell Automation pada tahun 2000. Nah, dalam Arena kita dapat membangun model eksperimen dengan menempatkan modul-modul yang mewakili proses atau logika. Garis penghubung digunakan untuk menyambung modul-modul yang sebelumnya dan menentukan aliran entiti. Selama modul-modul tersebut bertindak secara relatif terhadap entiti, aliran, waktu, ketetapan referensi dari setiap modul dan entiti sangat tergantung kepada kemampuan pembuatan model. Orientasi dari Arena adalah memodelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Dengan menggunakan Arena, pengguna dapat kemudahan dalam menggunakan, terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi interface-nya yang sangat interaktif. Lalu bisa juga fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan model dan blok yang beragam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang simulasi sistem ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.